Kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Samsul Air. Kali ini saya mereaksi sebuah video ya, berkaitan dengan pengungsi dari Rohingya, yang mana ada Ustadz Dery Sulaiman ya, seorang artis yang sekarang menjadi ustadz, itu siap menampung ya, menampung daripada pengungsi dari Rohingya, yang mana mereka datang ke Indonesia, khususnya di daerah Aceh yang kebanjiran pengungsi. Ini menjadi pro dan kontra. Ada beberapa warga yang menolak, kemudian juga ada beberapa orang juga menerima. Kali ini saya mereaksi ya, sebuah video yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman yang siap menampung, bahkan mereka insya Allah akan mempekerjakan ya, ditaruh di Tasikmalaya, ditaruh di pondok gitu, menurut keterangan viralnya. Tetapi lebih jelasnya malah kita dengarkan. Kemudian nanti ada video juga ya dari warga Aceh yang akan memberikan keterangannya tentang bagaimana sikap daripada pengungsi Rohingya, dan mudah-mudahan kita akan mengambil sikap yang bijak berkaitan dengan ini, karena ini kasus sosial ya. Oke, kita ikuti sejenak, nanti kita reaksi bersama-sama. Ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah. Oke, kita sudah mendengarkan bagaimana Ustadz Dery Sulaiman yang siap menampung ya. Jadi siap menampung artinya mereka disampaikan kepada pemerintah atau siapa saja untuk menyampaikan. Tetapi lebih arifnya kalau memang mereka siap, ya harus jemput bola. Itu menurut pendapat kami. Nah, kemudian kita ingin bagaimana warga Aceh akan menyampaikan, sehingga setelah dua pro dan kontra ini menyampaikan, maka kita reaksi bersama-sama. Oke, kita dengarkan. Saya sangat berterima kasih karena dari Ustadz lah saya menemukan banyak pencerahan dan jalan keluar serta solusi untuk masalah ini. Saya sangat salut dengan Ustadz yang mengatakan bahwasanya Ustadz sangat hafal karakter orang Bangladesh yang sangat welcome, yang sangat menerima tamu, sehingga kita tidak perlu lagi ada rasa khawatir mengembalikan orang Rohingya ke sana. Karena tidak mungkin kita bilang kembalikan ke negaramu, karena mereka tidak punya negara, bahkan di sana mereka dibantai. Nah, oleh karena itu Ustadz telah memberikan kami gambaran yang sangat baik tentang Bangladesh, sehingga kami tidak perlu lagi merasa sayanglah mereka terluntang untuk enggak. Ada negara yang sayang kepada mereka, yang serumpun dengan mereka, yang sesuai dengan mereka, yang mana di sana juga mereka bisa hidup normal, mereka bisa sekolah, bisa bekerja. Itulah tempat yang sangat tepat untuk mereka, Ustadz. Kalau seandainya mereka dikasih pulau, mau ngapain dia di situ, Ustadz? Apakah dia bisa kerja? Apakah dia bisa sekolah? Siapa gurunya? Bahasa apa yang dipakai? Saya khawatirnya nanti akan menjadi suku Rohingya akan menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia tertulis dalam buku ini. RPUL. Nah, itu buku-buku SD kita kan sampai sekarang masih dipakai. Jangan sampai ya, kita tidak usah menambah lagi. Suku di Indonesia ini saja sudah sangat banyak dan kadang ada konflik-konfliknya. Oleh karena itu kita kurang-kurangilah kerjaan kita sedikit ya. Oleh karena itu lagi nih saya bilang, apa solusi yang terbaik? Saya rasa Ustadz bisa sangat baik menjadi guide untuk kita kembalikan mereka ke Bangladesh. Karena Ustadz sudah sangat tahu bagaimana lokasi Bangladesh dan semuanya. Kalau Ustadz bilang Ustadz sangat paham tentang orang Bangladesh, maka saya pun sangat paham tentang orang Rohingya. Kalau Ustadz bilang juga paham ya, apa ya, nggak usah takut, mereka bukan mengambil tanah kalian, belum.
Belum. Nah, itulah kita waspada dari sekarang. Bukan kami fitnah, bukan kami suuzon, tapi itulah yang terjadi sekarang Ustadz dengan negara tetangga kita Malaysia. Setelah jumlah mereka ramai, mereka minta tanah, mereka minta tempat, mereka minta sesuatu yang nanti kita tak sanggup handle. Ustadz, kalau kita terima mereka akan terjadi kesenjangan sosial. Itulah kita dengarkan antara pro dan kontra. Ustadz Dery siap menampung, kemudian warga Aceh memberikan tentang bagaimana tentang pengungsi Rohingya yang berkaitan dengan adanya di Aceh yang mereka sudah melayani pengungsi itu sudah 2 tahun. Oke ya. Nah, mari kita sikapi. Nah, menurut saya, pendapat saya, kita mereaksi bahwa memang tidak semudah apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Ini jumlahnya juga besar, ya. Ini juga membutuhkan dana besar, yang jelas, ya. Ini tidak hanya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, karena ada pengungsi yang ditampung di Sidoarjo di gedung Puspa Indah itu sampai 9 tahun, bayangkan. Nah, kalau Ustadz Dery mau menampung, yang jelas pertimbangannya banyak, bos. Ya, kita harus melihat dari segi budaya, segi sosialnya. Nah ya, walaupun kita sesama agama Islam, namun kita harus melihat sisi yang lain. Kita harus melihat sisi lain. Mereka juga butuh pendidikan, mereka juga butuh pekerjaan, mereka juga butuh status. Ya. Jadi ini tidak bisa kita berpikir simpel. Ini berkaitan dengan manusia banyak, yang mana kultur kita sangat berbeda dengan dengan mereka, pengungsi Rohingya itu. Oleh karena itu, saya juga sebenarnya ada ustadz yang semacam ini luar biasa. Namun Anda sangat gegabah. Jadi kalau cuma 2 hektar ya, untuk nampung, katakan itu 1.500 orang. Berapa satu hari untuk makan mereka? Ya, berapa mereka harus membiayai orang sebegitu banyak? Ini urusan UNHCR, urusan negara, urusan pengungsi, urusan lembaga dunia. Jadi tidak sesimpel apa yang disampaikan Ustadz Dery. Kita menambah, ya kalau cuma 10 orang, 100 orang, ini sudah ribuan. Dan kalau mereka diperlakukan bagus atau kita, memang ini manusia, berkaitan dengan manusia ya, karena manusia bagaimanapun juga makhluk Allah, kita harus saling menolong. Tetapi kita kan juga harus menolong itu kan ada batasannya, bagaimana kemampuan sesuai dengan kemampuan kita. Banyak netizen mengomentari bahwa bahkan di sini saja masih ada penduduk kita yang miskin atau gelandangan, itu juga masih banyak. Dan oleh karena itu, karena Ustadz Dery itu tidak keberatan, ya mereka menampung dulu lah, kita berbuat sesuatu dulu untuk negara. Kemudian sudah ada buktinya baru kita, ya. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Dery itu sebenarnya bagus, namun tidak sesederhana itu ketika kita menampung. Berkaitan tadi banyak sekali, ya, berkaitan dengan budaya sosialnya, pendidikannya, ya, statusnya. Ini ribuan, bos, bukan 1 atau 2 atau 10 orang, ya. Jadi ini sudah urusan negara. Negara aja kualan, apalagi pribadi, itu ya. Jadi malah kita berpikir arif, ya. Kita harus bagaimana kita sikapi semua manusia, kita tetap kasih makan. Namun kalau sudah ada peluang, bagaimana kita nego dengan negara asal mereka, walaupun tanpa negara, walaupun dia punya suku, paling tak dari Bangladesh, bagaimana mereka untuk kita kembalikan dengan baik, selayaknya manusia, ya. Saya kira itu, terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.